Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Habibie Rabbil Alamin Syafi'il Mudribin Sayyidina Habibina Rasulina Marana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibadi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wal muqarrabin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa sadatin as-sufiyatil muhaqqiqin wal mufassirin wal muhaddithin والأصوليين المناطقة والفقهاء والنحاة والبلاغة والقراء والمؤلفين للكتب الشرعية أينما كانوا والمربين المعاهد الإسلامية والأساتذنا أساتذنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وجماعتنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا ومن انتسب إلينا ومن انتسبنا إليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله يغفر ذنوبهم وينور ضريحهم ويقدس روحهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا على أنسالنا وذرياتنا من بركاتهم وعلومهم أسرارهم أنوارهم ونفحاتهم بأن الله تعالى ينور القلوب ويشفي القلوب يقضي الدنيا ويوسع على رزق السلام تعالى إن الله يرزقنا السلامة والعافية وإن الله تعالى يجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ويجعلنا وإياهم هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين ويجعلنا وإياهم من العلماء الآملين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الشاكرين الصابرين الدعاة المصلحين المتوكلين الحفاظ لكتابه العزيز والعلوم الشرعيات الناشرين لها الزائرين لبيته الحرم بلقب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المنصورين المختومين بخاتمة الحسنى ببركاتهم أسرارهم أنوارهم ونباتهم ولهم الفاتحة بسم الله الحمد لله اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mari kita bersama-sama langsung mengikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wa ala talabil ulumin nafi'ah wa ala al-ulama wa ala al-hurriyah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurullah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Rasulallah, salamun alaik ya rafi'a syani wa Rabbi ghalibna bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Rasulullah,
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita sekalian ditakdirkan kembali untuk berkumpul mengikat hubungan batin antara sesama alumni, mengikat hubungan batin loyalitas kita kepada para asatid dan sesepuh-sesepuh kita di himpunan alumni Pondok Pesantren Al-Bustan Banyugiri. Karena dengan adanya ikatan semacam ini, insyaallah kita itu ibarat pepohonan akan terus semakin tumbuh membesar selama masih ada hubungan dengan akar. Akar itu ada di bawah. Akar yang di bawah itu menentukan kepada perkembangan pohon yang di atas. Kalau sudah akar itu selalu kita siram, kita pupuk, maka yang akan besar itu ke atas akan besar. Artinya kalau kita itu tidak melupakan kepada para ustadz-ustadznya, kepada guru-gurunya, maka nanti besarnya itu akan tampak di atas, di permukaan. Jadi yang kerja itu memang di dalam, yang tidak kasat mata, ada di bawah tanah. Tapi itu sangat penting dan itu yang menentukan hidup dan matinya sebuah pohon, atau juga akan menentukan subur dan tidak suburnya pohon ke atas. Mulai di pohonnya, kulitnya, ia juga ranting-rantingnya, ia juga daunnya, begitu juga dengan buahnya, bijinya, bunganya dan lain-lain semacamnya. Begitupun ketika kita terus menghubungkan diri dengan para asatid, para guru kita, maka kita akan tumbuh dengan subur. Ada jalan nanti yang asalnya mungkin sudah layu, maka akan segar kembali. Sebaliknya, kalau kita itu sudah tidak nyambung, putus hubungan, apalagi sampai ingkar atau i'tirad kepada guru-guru kita, maka ini akan menyebabkan putusnya barokah, putusnya kemanfaatan ilmu. Sehingga ilmu yang telah ditanam
oleh para asatid kepada diri kita ini tidak akan berkembang lagi dan tidak akan bermanfaat. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Dengan adanya i'tirad, ingkar atau putus hubungan, ini nanti akan semakin parah. Perilaku kita itu akan semakin bobrok. Perilaku kita itu akan semakin buruk. Sampai akhirnya tidak menutup kemungkinan menjadi orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jadi bermula dari meremehkan kepada guru, maka juga akan meremehkan kepada orang-orang besar, kepada para ulama. Meremehkan ulama itu, kata ulama, ini akan menyampaikan kepada su'ul khatimah. Artinya mati dengan tidak membawa iman dan Islam. Orang akan banyak murtad ketika kurang hormat kepada guru. Banyak murtad karena tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada guru yang menyampaikan ilmu agama. Ilmu agama itu sakral, tidak seperti ilmu-ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu walaupun bertengkar dengan gurunya, ini bisa tetap manfaat ilmu dunianya itu. Tapi kalau ilmu akhir, ilmu agama, ini tidak akan bermanfaat. Kalau orang itu sudah tidak nyambung kepada guru, kurang hormat kepada guru, maka akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, maka tidak mungkin perilakunya akan semakin baik. Memang hatinya sudah tertutup, tidak bisa untuk dimasukin kebaikan. Ini Abul Abbas Al-Mursi ini telah meneliti semua santri-santri, murid-murid yang kurang hormat terhadap guru. Itu tidak satu pun sepanjang yang ia teliti yang mati dengan baik, itu tidak ada. Semuanya mati dengan su'ul khatimah. Ini Abul Abbas Al-Mursi meneliti orang-orang yang tidak hormat dengan gurunya, guru agamanya. Maka ini diteliti, tidak satu pun di antara mereka yang mati dengan baik. Maka mudah-mudahan kita mati dengan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sampai guru itu merasa tersakiti. Kalau guru sampai merasa tersakiti, maka sakitnya guru ini akan menjadi racun yang mematikan. Racun yang mematikan apa? Mematikan akidah yang ada pada diri kita. Akidah itu akan rusak. Nanti kita akan bikin agama baru yang baru-baru saja. Ada Islam ini, Islam itu. Islam yang bukan dari Rasulullah. Jadi akidah akan rusak. Itu sebenarnya akibat dari kurang hormat terhadap guru, mungkin terlalu sombong terhadap gurunya, akhirnya ikut kepada kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam. Karena sudah terikat emosional, terikat dengan hubungan yang akrab dan semacamnya, kemudian ikuti saja walaupun sudah keliru akidahnya, sehingga akan mati dengan keadaan hina yang sehina-hinanya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Orang yang ingkar kepada para guru maka akan mati hatinya
akalnya akan semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, akalnya akal yang positif. Artinya nanti walaupun berkembang akalnya, tapi akalnya itu akal yang tidak positif lagi sudah. Ini orang akan semakin bodoh dengan pengertian nanti pemikirannya itu akan tumbuh menjadi pemikiran-pemikiran yang justru mencelakakan dirinya sendiri. Ia sudah berpikir bagaimana saya untuk menjadi orang yang selamat, justru tidak selamat. Berpikir lagi untuk menjadi orang yang beruntung, ternyata bukan malah beruntung, tapi justru semakin celaka. Hati kita yang mungkin kurang menakdimkan, yang kurang mengagungkan kepada para asatid, maka saat ini momennya Kak untuk kita benahi perasaan-perasaan kita ini, hati kita itu kita benahi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebab ini akibatnya lagi juga ketika orang itu sudah sampai dimurkai oleh guru, maka ini akan tidak laku. Artinya apa yang diomongkan itu tidak akan dipedulikan oleh orang lain, karena memang tidak ada harganya sudah. Tandi kekeratuan. La yuqbalu qawluhu wa la yu'ba'u bihi. Jadi sudah tidak diperhatikan lagi. Bilang apa saja tidak diperhatikan. Hendak diikuti masyarakatnya, hendak diikuti bahkan oleh istrinya sendiri sudah tidak tunduk, anaknya sendiri juga tidak tunduk, ponakannya juga tidak tunduk. Sampai akhirnya orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi yubtala bil qillih wal faqri, akan diuji dengan keadaan yang serba kekurangan dan dalam keadaan kefakiran. Bahkan selebihnya dari itu tidak akan pernah merasakan warok dan ketakwaan kepada Allah, karena yang membuat orang itu takwa kepada Allah adalah ilmunya, sedangkan yang menanamkan ilmu adalah para guru-guru agama itu. Bahkan juga wala Islam wala iman, Islam juga tidak akan tumbuh, akan semakin kerdil Islamnya, imannya juga akan semakin kerdil. Naudzubillah teman. Walaupun secara zahir sepertinya ya tetap baik-baik saja, tapi sebenarnya itu bermasalah di dalam. Sepertinya ya tetap sholat saja, sepertinya ya tetap jadi orang yang dicintai masyarakatnya, tapi itu cuma istidraj saja. Mungkin diberi keperaduan syaukah itu agar supaya sombong, nanti ketika sombong nanti orang ini akan dicelakakan dari sombongnya. Itu istidraj. Istidraj ini artinya orang itu dibiarkan dalam keadaan maksiat kepada Allah, dibiarkan dalam keadaan kesalahan, bukan berarti dibiarkan untuk selamanya, tapi itu cuma menunggu waktu yang paling jelek untuk orang itu. Disitulah nanti akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dulu itu ada namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada juga yang namanya Ibn Saqqa, ada juga satu orang yang lain. Itu 3 orang ini sama-sama
sowan sama seorang guru. Yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini untuk tabarruk. Jadi dalam perasaannya itu agung sekali. Harganya kiai ini adalah berharga yang sangat baik sekali. Ini orang yang agung, yang harus saya agungkan, yang harus saya hormati. Ini dalam perasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah orang yang dipilih Allah. Ini orang yang dekat dengan Allah. Ini adalah orang baik. Saya harus takzim, harus menghormati, harus mengagungkan saya. Kemudian yang satunya Ibnu Saqqah ini lain perasaannya, enteng-enteng saja, karena Ibnu Saqqah itu memang orang yang paling alim, sangat-sangat alim di masanya. Di masanya itu paling alim. Ibnu Saqqah itu mempunyai perasaan seperti apa, sampai di mana lah kemampuan si kiai ini. Nah, cuma seperti itu saja. Jadi tidak untuk tabarruk, ya, dan dalam hatinya tidak ada perasaan mengagungkan, tidak ada dalam hatinya. Kemudian sampai pada kiai ini ternyata orang-orang yang kasyaf, yang mengetahui kepada hakikatul hal. Maka langsung si kiai ini bilang, Abdul Qadir Jilani, saya melihat kamu itu seperti melihat kamu itu sudah ada di atas punggung-punggung orang-orang yang wali-wali. Orang-orang yang lain yang wali-wali itu ada di bawah kaki kamu. Maka kamu akan menjadi orang yang tinggi derajatnya. Ternyata betul, Syekh Abdul Qadir Jilani akhirnya menjadi wali kutub. Jadi Sultanul Aulia. Kan ada Sultanul Aulia. Setiap saat, setiap masa itu ada Sultanul Aulia. Kalau yang sekarang siapa Sultanul Aulia? Kita tidak tahu pasti. Sultanul Aulia kita tidak tahu secara pasti. Tapi tetap ada. Karena wali itu setiap ada yang mati, maka akan diganti dengan yang lain. Sama dengan kepengurusan organisasi ini. Ketika sudah selesai masa jabatannya, ada yang meninggal, maka diganti dengan yang diteruskan dengan yang lain begitu. Ada Sultan Aulia sekarang ini. Allah alam siapa itu yang menjadi Sultanul Aulia. Ada Sultanul Aulia, ada juga Sultanul Ulama. Ya. Kalau Sultanul Ulama di masanya adalah Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, sekarang siapa Sultanul Ulama? Kita juga tidak tahu. Kalau Sultanul Ulama itu tidak pasti ada, tapi kalau Sultanul Ulama pasti ada. Cuma kita tidak tahu saja siapa sekarang yang menjabat Sultanul Ulama, Sultanul Aulia. Kemudian yang Ibnu Saqqah ini karena memang perasaannya seperti itu dan tidak ada perasaan mengagungkan kepada guru ini, tidak ada perasaan mengagungkan, dia seperti biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Maka oleh si guru ini dikatakan, Ibnu Saqqah, saya melihat kamu itu, saya mencium bau dari suaramu, dari perkataan kamu itu sudah tercium bau kekafiran. Kamu itu hati-hati ya, takut su'ul khotimah. Ternyata betul, Ibnu Saqqah yang sedianya orang yang paling alim di waktu itu, maka akhirnya hilang semua ilmunya. Dia hafal hadis, dia hafal Al-Quran, hadisnya habis sama sekali. Al-Qurannya yang sudah hafal awal akhir habis sama sekali. Cuma tinggal satu saja yang masih diingat, yaitu qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabil
min ashabin nar kama qala ya. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Katakan wahai Muhammad, tamatta' bi kufrika, bersukarialah kamu dengan kekufuran kamu yang sementara cuma semasa kamu hidup. Innaka min ashabin nar, kamu akan menjadi orang yang ahli neraka. Naudzubillah. Artinya apa? Ayat ini kok ini yang diingat, yang tidak dilupakan, karena mengisyaratkan bahwa Ibnu Sakko itu nasibnya ya sudah sesuai dengan yang ada dalam ayat itu. Jadi bisa menikmati kekufuran, tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah melakukan kewajiban-kewajiban Islam, tapi nanti di akhirat itu akan menjadi orang yang celaka, yang ahli neraka. Ada juga santrinya Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Ini salah seorang wali juga. Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini juga dikatakan termasuk wali kutub. Beliau cuma kalahnya dengan Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalah dalam masalah beristrinya, ya kan? Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya istri, yang Syekh Abu Yazid Al-Bastami itu tidak ingat untuk beristri, itu tidak sempat, sudah tidak sempat beristri. Ternyata setelah meninggal itu yang paling disesalkan itu karena tidak punya istri. Ternyata beliau itu diminta untuk ikut makan juga. Kamu ikut makan juga? Wah, mohon maaf Kiai, saya tidak bisa makan karena saya itu sudah terbiasa berpuasa setiap hari. Saya sudah tahunan Kiai, tidak pernah tidak berpuasa, terus berpuasa kecuali dalam waktu-waktu yang tidak boleh berpuasa, waktu-waktu yang diharamkan saja. Sudahlah, kamu mari makan saja, kamu akan mendapatkan pahala lebih dari pahalanya kamu itu berpuasa. Tidak bisa Kiai, kamu akan mendapatkan pahala puluhan kalinya dari kamu berpuasa. Oh, tidak bisa Kiai. Akhirnya apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bastami? Biarkan sudah Kiai, ini orang yang kurang mengagungkan terhadap ulama. Orang yang semacam ini nasibnya tidak akan beruntung Kiai. Ini sudah lepas dari pertolongan Allah orang yang semacam ini. Biarkan sudah. Ternyata betul, tidak berapa lama dia akhirnya menjadi pencuri. Tidak seberapa dia sudah jadi pencuri. Sampai akhirnya tangannya itu harus dipotong. Sudah dipotong tangan karena mencuri. Na'udzubillah teman-teman. Itulah sebabnya maka penting kita itu terus menyambung kepada guru, menyambung dengan orang-orang baik, nyambung dengan sesama temannya seperguruan dan senasib kita ini, seperjuangan juga ya, sepesantren juga. Kita itu perlu ada hubungan emosional yang bisa kita bangun dengan cara kita itu terus ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan alumni ini.